يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan menuntaskan materi tentang mansubat, yaitu khususnya tentang masalah tamyiz dan hal. Namun sebelum lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang at-tamyiz. Ya. Dan hal. Al-hal. Ini yang akan kita bahas. Ya. Tamyiz dan hal itu memiliki karakter yang hampir sama. Ya. Ini sama-sama menjelaskan sesuatu yang masih bersifat samar. Tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang masih bersifat samar, tidak jelas, pun juga demikian hal, ya, menjelaskan sesuatu yang masih bersifat samar atau tidak jelas. Bedanya adalah kalau tamyiz itu yang dijelaskan adalah benda, diperhatikan. Yang tidak samar itu adalah benda. Tapi kalau hal yang dijelaskan itu yang tidak samar, yang tidak jelas itu, yang masih bersimar itu, yang masih bersimar samar itu adalah keadaan. Ya, ada kesamaan sedikit-sedikit ini. Sama-sama menjelaskan sesuatu yang masih bersifat samar, sesuatu yang bersifat samar, tapi kalau tamyiz itu ditegaskan di dalam jurmiyah misalnya minadzawat, benda yang masih bersifat samar. Kalau hal itu minal hayat, begitu. Karena demikian memungkinkan untuk kemudian digabung karena ada kesamaan dan kemiripan, di samping juga pembahasannya sangat terbatas, ya, tidak terlalu panjang. Kalau seandainya kita syutingnya sampai setengah jam, itu kira-kira 2 ini sudah cukup, gitu semacam itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan tamyiz itu? Tamyiz itu adalah isim yang dibaca nasab, termasuk dalam kategori mansubatul asma. Perhatikan. Isim yang dibaca nasab termasuk dalam kategori mansubatul asma ini yang menjelaskan benda yang masih bersifat samar. Yang dijelaskan itu adalah benda. Kenapa kok kemudian benda itu sifatnya samar, masih bersifat samar? Lebih disebabkan karena banyaknya kemungkinan. Banyaknya kemungkinan. Ada banyak kemungkinan yang bisa masuk sehingga menjadi tidak samar. Saya contohkan misalnya. Ishtara itu misalnya. Ishrina. Misalnya. Kalau seandainya kita lihat dalam susunan jumlah fi'liyah, ini termasuk dalam kategori jumlah fi'liyah, ini sudah lengkap. Ishtara sebagai fi'il, tunya di sini sebagai fa'il,
Ishrina di sini sebagai maf'ulun bihi. Sudah lengkap. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi ini masih belum jelas. Ishtara itu membeli siapa saya, ishtara itu tuku sapa ingsun, isyrina ing 20. Ishtara itu membeli siapa saya, isyrina akan 20. 20 itu alternatifnya banyak, kemungkinannya banyak. Banyaknya kemungkinan inilah yang pada akhirnya menjadi tidak jelas. Apa? Apa kitaban? Membeli 30 kitab? Ya kan? Apakah 20 yang dimaksud itu adalah kolaman? Ya, pulpen? Ataukah yang namanya 20 itu misalnya baitan? Apakah ini thauban? Ya, apakah ini misalnya sayyaratan? Apakahnya banyak? Memungkinkan. Karena terlalu banyaknya kemungkinan-kemungkinan itulah yang kemudian menjadi tidak jelas. Benda yang kemudian berjumlah 20 itu apa? Itu kemungkinannya bisa jadi kitab, bisa jadi kolam, bisa jadi baitan, bisa jadi thauban, bisa jadi sayyaratan, bisa jadi yang lain yang tak terbatas. Kemungkinan 20 karena banyak itulah menjadi tidak jelas. Karena tidak jelas itu perlu ditamyiz, perlu ditentukan. Perlu dipilih salah satu. Proses pemilihan itulah yang kemudian disebut sebagai tamyiz. Oh, ternyata yang saya beli 20 itu jumlahnya itu bukan kolam, bukan baitan, bukan thauban, bukan sayyaratan. Saya tamyiz satu, saya pilih satu, yaitu kitaban. Ini tamyiz namanya. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan benda yang masih bersifat samar. Isim yang dibaca nasab termasuk mansubatul asma yang menjelaskan benda yang masih bersifat samar. Yang dijelaskan itu benda. Kenapa kok benda itu masih bersifat samar? Lebih disebabkan karena banyaknya kemungkinan yang bisa masuk untuk menjelaskan benda itu. Karena banyaknya kemungkinan dan itu tidak terbatas. Itulah menjadi tidak jelas. Ishtara itu membeli siapa saya, isyrina akan 20. Kalau dari sisi bahwa ini adalah misalnya termasuk dalam kategori jumlah fi'liyah, perangkatnya sudah lengkap. Ini fi'il, ini fa'ilnya, ini maf'ul bihnya. Ini sudah sempurna, dikatakan tam. Tapi ada lafad-lafad yang di sini butuh penjelasan. Kata-kata isyrina, adat di sini. Ya. Itu butuh penjelasan. 20 itu apa? 20 itu mengandung banyak kemungkinan. Yang dimaksud 20 itu bisa jadi kitaban, bisa jadi kolaman, bisa jadi baitan, bisa jadi thauban, bisa jadi yang lain. Banyaknya kemungkinan inilah yang kemudian benda yang menjelaskan tentang isyrina inilah yang menjadikan isyrina menjadi tidak jelas. Karena menjadi tidak jelas harus ada penentuan, harus ditentukan, harus dipilih salah satu dari kemungkinan-kemungkinan yang banyak itu. Proses pemilihan satu itu, salah satu itu, itulah yang kemudian dibaca yang dimaksud dengan tamyiz. Ya, penting untuk kemudian ditegaskan itu. Ya. Jadi sederhana begitu tamyiz itu. Isim yang dibaca nasab, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zawat, benda yang masih bersifat samar. Kenapa kok kemudian benda ini bersifat samar? Benda ini kok tidak jelas, kenapa? Karena banyaknya kemungkinan yang memungkinkan bisa masuk untuk kemudian menjelaskan itu. Ya, begitu. Ana aktsaru minka. Ana bermula saya adalah aktsaru, lebih banyak minka dibandingkan kamu. Mubtada, khabar. Ini mubtada, ini khabar. Sudah lengkap. Ini sudah membentuk jumlatun ismiyatun. Sudah lengkap. Gitu. Tapi orang tidak akan faham di sini. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dibandingkan dengan kamu. Apa? Bisa jadi anaknya, waladan. Ya. Bisa jadi zaujatan, istrinya. Ya. Bisa jadi misalnya
Dainan, utangnya. Bisa jadi lagi-lagi baitan misalnya, rumahnya. Bisa jadi yang lain. Banyaknya alternatif benda yang memungkinkan untuk menjelaskan aspek dan dimensi apa yang aktsar itu, yang lebih banyak itulah yang kemudian ini menjadi tidak jelas. Ketika tidak jelas harus dipilih salah satu sehingga menjadi jelas. Ternyata alternatif-alternatif yang lain ini ya ketika sudah dipilih ternyata lebih banyak dari sisi anaknya. Lebih banyak dari sisi istrinya misalnya. Lebih banyak utangnya ternyata. Lebih banyak rumahnya dan seterusnya. Itu namanya tamyiz. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan benda yang masih bersifat samar. Yang dijelaskan itu benda yang masih bersifat samar. Diperhatikan. Ya. Dan tamyiz itu wajib terbuat dari isim nakiroh. Diperhatikan di sini. Ini isim nakiroh. Tidak boleh di sini ada al. Pasti isim nakiroh. Kitaban, isim nakiroh. Qalaman. Ishtara itu membeli siapa saya. Isyrina akan 20. Apanya yang 20 itu? Kitaban, kitabnya. Harus berupa isim nakiroh. Sama juga dengan hal yang juga harus terbuat dari isim nakiroh. Hal juga terbuat dari isim nakiroh. Itu. Ishtara itu membeli siapa saya. Isyrina akan 20. Apanya yang 20 itu? Takmim. Tam biasanya. Koda nahu. Koda penulisan i'rab. Takmim. Tam. Apanya yang 20 itu? Kitaban. Apanya yang 20 itu? Qalaman. Apanya yang 20 itu? Baitan. Apanya yang 20 itu? Thauban. Semuanya terbuat dari isim nakirah. Ya. Jadi sederhana begitu tamyiz itu. Ya. Pada saat kita membaca apakah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Pada saat-saat tertentu ada sesuatu yang tidak jelas, bendanya itu tidak jelas misalnya. Kalau seandainya benda itu kemudian mau diperjelas, dijelaskan, penjelasannya itu dengan menggunakan tamyiz. Ishtaraitu, membeli siapa saya, isyrina akan 20, apanya? Kitaban, kitabnya. Ketika sebuah kalimat isim itu kok kemudian ditentukan sebagai tamyiz, maka itu pasti berupa isim nakirah. Dan pasti bukan berupa isim sifat. Diperhatikan ya. Ini nanti yang membedakan antara yang namanya tamyiz dengan hal. Pasti bukan berupa isim sifat. Ya. Itu semacam itu. Di mana terjadinya tamyiz itu yang banyak? Nah, ini cuman itu. Pembahasan tamyiz itu cuman itu. Tamyiz itu terjadi dalam konteks isim adat. Seringkali terjadi. Dan juga dalam konteks isim tafdil. Ya. Tamyiz itu sering terjadi. At-tamyiz itu sering terjadi dalam konteks isim adat dan juga isim tafdil yang berarti lebih itu. Gitu. Ya. Lagi saya ulang. Misalnya, ishtara itu saya ulang lagi. Isyrina, isim adat di sini. Ya kan? Ana aktsaru minka. Aktsaru mengikuti wazan af'alu. Ini namanya isim tafdil. Yes. Begitu. Jadi tamyiz itu banyak terjadi pada isim adat, juga terjadi pada isim tafdil. Meskipun itu tidak membatasi ini. Ya tinggal kita baca, kita merasa misalnya apakah di situ terjadi ketidakjelasan benda atau tidak. Tapi yang umum ketika kita membaca isim adat harus ada tamyiz. Ya. Ketika kemudian kita baca isim tafdil, kemungkinan besar nanti pada akhirnya akan ada tamyiz. Dan ketika tamyiz itu harus berbentuk isim yang nakiroh, bukan isim ma'rifah. Itu tentang tamyiz yang saya pikir mudahlah dicerna itu. Selanjutnya sekarang tentang hal. Ya, tentang hal sekarang. Kita jelaskan khusus tentang hal sekarang.
Hal itu apa? Hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan. Yang dijelaskan itu adalah keadaan yang masih bersifat samar. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Datangnya Muhammad itu keadaannya apa? Raqiban, dalam keadaan menunggang. Dalam keadaan naik, bisa jadi sepeda, bisa jadi kendaraan yang lain. Kalau dalam konteks hal, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih bersifat samar, ini disebut sebagai amilul hal. Ya, ini disebut sebagai sahibul hal. Ini disebut hal itu sendiri. Ya, perhatikan. Hal itu harus terbuat dari isim nakirah. Sedangkan sahibul hal harus terbuat dari isim ma'rifat. Jadi materi prasyarat untuk kemudian masuk hal itu adalah ma'rifah nakirah. Itu harus dikuasai. Murid-murid kita wajib menguasai tentang konsep ma'rifah nakirah. Kalau seandainya kita mau ngajari murid-murid kita tentang hal, kenapa? Dalam tataran selanjutnya, antara hal dan sahibul hal, nanti hal harus terbuat dari isim nakirah, sedangkan sahibul hal harus terbuat dari isim ma'rifat. Ya. Hal itu pada umumnya terbuat dari isim sifat. Ya, yang umum itu adalah bisa jadi isim fa'il, bisa jadi isim maf'ul. Ya, begitu. Dan antara hal dan sahibul hal, diperhatikan, antara hal dan sahibul hal harus ada mutabaqah, harus ada kesesuaian. Mutabaqah, kesesuaian. Dari aspek apanya? Kesesuaian dari segi mufrad, tathniyah, dan jamaknya, serta mudzakkar mu'annatsnya. Akhirnya materi prasyarat ditambah lagi untuk kemudian berbicara tentang hal. Di samping nakirah ma'rifah harus faham, juga mufrad tathniyah jamak juga harus faham, mudzakkar muannas juga harus faham. Kenapa? Karena dalam tataran selanjutnya antara sahibul hal dan hal itu harus ada kesesuaian dari segi apa? Mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya. Karena demikian, kalau seandainya itu kemudian kita rubah contohnya menjadi ja'at. Di sini Fatimatu. Ini akan berbunyi raqibatan. Ya, begitu. Raqibatan. Muannats, muannats. Mutabaqah. Ada kesesuaian. Karena Fatimah sebagai sahibul hal itu adalah muannats, maka di sini harus muannats. Tidak boleh raqiban di sini. Karena Muhammadun itu adalah mudzakkar, maka di sini raqiban. Itu semacam itu. Dicontohkan yang lain, Ustaz. Kalau seandainya saya rubah lagi menjadi ja'a Muhammadani, misalnya raqibaini. Dua Muhammad. Ya. Ini isim tathniyah. Ya. Maka di sini juga isim tathniyah. Begitu. Jadi, kalau seandainya tathniyah, ya tathniyah. Kalau seandainya jamak, ya jamak. Dirubah lagi, Ustaz. Kalau seandainya saya rubah lagi misalnya, ja'a Muhammadun. Ya, sebenarnya kalau isim ma'rifat, isim alam diperhatikan, itu ditathniyahkan, itu harus ada alnya. Tapi kita tidak nyaman. Al-Muhammadani tidak nyaman. Sudah, pakai Muhammadani gitu aja. Al-Muhammaduna. Ya, itu seperti itu. Jadi peraturannya, isim alam itu kalau seandainya mau ditathniyahkan, mau dijamakkan, itu harus ditambah al. Inilah rahasia. Kenapa kok kemudian di kitab Jurmiyah, Az-Zaidani, Az-Zaiduna. Tapi kita tidak usah diberi al. Pokoknya yang penting ngerti gitu aja.
Ja'a Muhammadani, ja'a telah datang siapa Muhammadani, Muhammad, dua Muhammad, raqibaini, dalam keadaan menunggang. Di sini tathniyah, di sini tathniyah. Ja'a Muhammaduna, di sini raqibina, raqibina, raqibina. Di sini jamak. Karena di sininya adalah jamak Muhammaduna. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Jadi, dalam atau pada saat kita berbicara tentang hal, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan dari sahibul hal, maka ada unsur-unsur yang pasti pada akhirnya kita temukan. Amilul hal fiilnya itu, ya, fiilnya itu adalah amilul halnya. Ya. Kemudian kita temukan juga sahibul hal, pemilik keadaan, ya, seseorang atau sesuatu yang mau kita jelaskan keadaannya, kemudian hal itu sendiri. Untuk sahibul hal harus berupa isim ma'rifat, untuk halnya itu harus berupa isim nakirah dan juga berupa isim sifat, biasanya isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Antara hal dan sahibul hal harus ada mutabaqah, harus ada kesesuaian. Dari apa saja? Dari aspek apa saja? Mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya. Karena demikian, materi prasyarat untuk masuk pada hal itu di samping ma'rifah nakirah juga mufrad tathniyah jamak, mudzakkar muannas. Dalam artian, kalau seandainya murid-murid kita masih belum memahami apa itu isim nakirah, apa itu isim ma'rifat, apa itu isim mufrad, apa itu isim tathniyah, apa itu isim jamak, apa itu isim mudzakkar, apa itu isim muannas, maka masih sebenarnya murid di kita, peserta didik kita masih belum siap untuk kemudian melakukan kajian tentang hal itu sendiri. Ya, ini penting untuk kemudian ditegaskan. Secara umum begitu. Ya, sahibul hal harus berupa isim ma'rifat, halnya berupa isim nakirah, ya. Dia itu juga berupa isim sifat. Jadi nanti kalau seandainya ditanya bagaimana, apakah ini sedang tamyiz atau sedang hal misalnya, kalau seandainya yang kita temukan misalnya adalah isim sifat, maka itu kecenderungannya kita pilih yang hal. Kalau bukan isim sifat, sama-sama isim nakirah, sama-sama dibaca nasab, maka itu adalah tamyiz, menjelaskan benda berarti. Itu semacam itu. Ya, ya. Jadi hal itu sederhananya seperti itu. Selanjutnya sekarang ada istilah hal itu sendiri, ya. Pembagian hal sekarang, al-hal. Ada dua macam. Ada yang disebut sebagai hal mufrad, ada yang disebut sebagai hal jumlah. Hal mufrad itu harus terbuat dari isim sifat. Ya, harus terbuat dari isim sifat. Bisa jadi isim fa'il, bisa jadi isim maf'ul. Ya. Mufrad di sini bukan diterjemahkan dengan lawan dari tathniyah atau jamak, akan tetapi lawan dari jumlah. Saya ulangi lagi. Ini termasuk dalam kategori hal mufrad ini. Ja'a Muhammaduna raqibina. Ini hal. Halul mufrad. Kenapa kok hal mufrad di sini? Karena terbuat dari isim sifat. Ya, ini adalah hal mufrad. Kenapa kok hal mufrad ini? Karena terbuat dari isim sifat. Ini isim sifat. Raqibin itu adalah isim sifat. Ini isim sifat ini. Loh kan jamak Ustaz? Loh meskipun jamak tapi bukan jumlah. Jadi hal mufrad itu memungkinkan jamak, memungkinkan tathniyah, memungkinkan mufrad itu sendiri. Oleh sebab itu dalam banyak buku saya, itu saya selalu tegaskan, hati-hati menerjemahkan kata-kata mufrad, hati-hati. Mufrad itu bisa jadi lawan dari tasniyah dan jamak. Memungkinkan juga lawan dari jumlah. Memungkinkan juga lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf. Tergantung pada bab apa kita sedang menerjemahkan mufrad. Kalau seandainya misalnya kita sedang berhadapan dengan isim dari aspek kuantitasnya, maka itu adalah lawan dari tasniyah dan jamak. Tapi ketika kita berbicara tentang hal, ketika kita berbicara tentang jumlah, khobar, ketika kita berbicara tentang na'at misalnya, maka yang dimaksud mufrad di situ adalah bukan jumlah. Beda ketika kita sedang berbicara tentang munada, tentang la'allatil nafil jinsi misalnya. Itu namanya mufrad di situ bukan mudhaf dan bukan syabihun bil mudhaf. Ya,
Begitu. Ini jamak ini. Tapi disebut sebagai hal mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah. Apa hal jumlah itu, Ustaz? Hal jumlah itu adalah setiap jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat. Ya. Ja'a. Misalnya. Muhammadun. Pakai isim ma'rifat di sini harus. Karena sahibul hal. Yarkabu as-sayyarata. Yarkabu as-sayyarata. Ini adalah jumlah. Ya. Jumlahnya di sini aja kebetulan jumlah fi'liyah. Jatuh setelah Muhammadun. Muhammadun itu adalah isim ma'rifat. Ini menjadi sahibul hal. Sahibul hal. Kalau ini menjadi hal. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat. Ja'a, telah datang. Siapa Muhammadun Muhammad? Yarkabu, dalam keadaan menunggang. Siapa Muhammad? As-sayyarata, akan mobil. Yarkabu as-sayyarata, itu adalah jumlah. Kebetulan jumlah fi'liyah. Jatuhnya setelah isim ma'rifat. Maka ini disebut sebagai halul jumlah. Karena hal jumlah. Loh Ustaz, hal kok dibaca? Yarkabu kok didom? Laki-laki. Panjenengan harus merujuk pada konsep anwa'ul i'rab. Konsep anwa'ul i'rab inilah yang pada akhirnya tidak akan ada muncul pertanyaan, Ustadz ini kan hal. Hal dibaca nasab. Kok dibaca rofa di sini, kok dhammah di sini? Yang menjadi hal bukan yarkabu. Yang menjadi hal itu secara keseluruhan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya. Itulah secara utuh jumlah fi'liyah. Itulah yang kemudian menjadi halul jumlah. Ketika yang sedang kita i'rabi berupa jumlah, maka di situ masuk wilayah mahalli. Anwa'ul i'rab menjadi konsep yang sangat penting. Sangat penting itu. Ya. Dalam semua buku-buku saya, termasuk buku yang ini, saya jelaskan dengan secara gamblang, misalnya signifikansi pentingnya pemahaman tentang anwa'ul i'rab, karena dengan anwa'ul i'rab itulah kita bisa menjelaskan kepada peserta didik kita bahwa, sering saya ulang-ulang ini, tidak semua perubahan i'rab itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Tidak semua perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab ada tanda i'rabnya, tapi ada juga yang tidak ada tanda i'rabnya. Yang ada tanda i'rabnya memungkinkan untuk dimunculkan dan memungkinkan juga tidak dimunculkan. Ya. Kalau seandainya misalnya ini kita rubah menjadi ja'a rajulun, misalnya yarkabu as-sayyarata, dengan merubah kata-kata Muhammadun yang ini adalah isim ma'rifat kepada rajulun yang ini adalah isim nakirah, ini bukan lagi halul jumlah, bukan lagi halul jumlah, tapi di sini adalah na'atul jumlah. Apa na'at jumlah itu? Na'at jumlah adalah setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah. Jadi ketika kita baca kitab, harus toleh-toleh kanan kiri kita, ini sedang isim nakirah atau sedang isim ma'rifat. Kalau isim nakirah, kalau ada jumlah yang jatuh sesudahnya, maka itu disebut sebagai halul jumlah, na'tul jumlah. Kalau isim nakirah, kalau seandainya isim ma'rifat, maka itu disebut sebagai hal jumlah. Ya. Secara umum, hal itu harus terbuat dari isim nakirah. Isim nakirah. Kecuali yang memungkinkan untuk isim ma'rifat, itu fi ta'wilin nakirah, itu adalah kata-kata wahdahu. Wahdahu. Kata-kata wahdahu yang kita temukan, yang ini adalah isim ma'rifat, itu ditakwil dengan munfaridan. Allahu wahdahu. Allahu wahdahu. Ini jadi hal. Meskipun ini isim ma'rifat, ini takwilannya adalah munfaridan. Ya. Itu secara umum konsep tentang hal itu dan tamyiz itu seperti itu. Jadi kalau seandainya disimpulkan, tamyiz dan hal itu sama-sama menjelaskan sesuatu yang masih bersifat samar. Tapi bedanya adalah kalau tamyiz yang dijelaskan benda. Tapi kalau hal yang dijelaskan adalah keadaan.
persyaratan, hal lebih kompleks dibandingkan dengan tamyiz. Karena tamyiz tidak ada persyaratan, harus ada mutabakoh, harus ada kesesuaian dan seterusnya. Itu tidak harus ada itu. Tapi kalau hal, itu harus ada mutabakoh. Harus ada kesesuaian dengan sahibul halnya yang harus berupa isim ma'rifat itu. Dari sisi apa mutabakohnya? Kalau seandainya mufrad harus sama-sama mufrad. Ya, kalau seandainya muannas harus sama-sama muannas. Kalau mudzakkar harus sama-sama mudzakkar. Kalau seandainya tathniyah harus sama-sama tathniyah dan seterusnya. Ja'a Muhammadun raqiban. Kalau ja'a Muhammadani raqibaini. Kalau ja'a Muhammaduna raqibina. Ja'at Fatimatu raqibatan. Kalau ja'at Fatimatani raqibataini. Kalau ja'at Fatimatun misalnya, ya, raqibatin. Itu semacam itu. Hal secara umum dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai hal mufrad, ada yang disebut sebagai hal jumlah, dan saya tegaskan hati-hati menerjemahkan mufrad. Mufrad di sini adalah terjemahnya bukan jumlah, bukan lawan dari tathniyah dan jamak. Yang dimaksud mufrad di sini adalah bukan jumlah. Meskipun itu jamak, memungkinkan masih tetap disebut sebagai hal mufrad, lebih disebabkan karena dia bukan berbentuk jumlah. Ya, itu semacam itu. Mungkin tentang konsep tamyiz dan hal, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau pemirsa misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ya setelah tuntas nanti, kajian ini tuntas misalnya, itu bisa dilayangkan. Karena setiap hari Jumat biasanya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apapun kalau itu seputar ilmu nahwu dan masih ada dalam kemampuan kami, akan kita upayakan untuk kemudian dijawab sebagai bentuk layanan kami kepada para pemirsa. Kami menginginkan para pemirsa yang ada di rumah itu sama dengan teman-teman yang ada di pesantren secara keseluruhan. Yang paling penting menurut saya bukan santri dan bukan pesantren atau tidak pesantren. Dalam konteks ilmu yang paling penting adalah keseriusan, totalitas, istiqomah, dan seterusnya. Meskipun panjenengan ada di rumah, memungkinkan bahkan bisa mengungguli teman-teman pesantren kalau panjenengan istiqomah, panjenengan total, panjenengan luar biasa seriusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.